Hai semuanya, kalau kamu klik video ini dan masih kepikiran kerjaan yang belum kelar, bisa jadi ini semesta lagi ngasih kamu tamparan halus. Atau mungkin keras. Tergantung seberapa lama kamu sudah hidup akrab dengan kata, nanti dulu. Kita semua pernah ada di fase itu. Kerjaan numpuk, deadline mepet, tapi kita lebih milih scroll TikTok, nonton video masak, atau tiba-tiba jadi rajin beresin kamar. Aneh ya? Padahal niat awalnya cuma mau rehat sebentar. Tapi kok tiba-tiba udah jam 10 malam, ada sesuatu yang perlu kita tahu sejak awal, yaitu menunda kerjaan bukan soal malas. Banyak orang rajin, punya mimpi, punya ambisi, tapi tetap juga kejebak dalam pola tunda-menunda. Ini bukan soal kamu nggak mau sukses, kamu mau, bahkan banget. Tapi otak dan tubuhmu kayak sepakat buat sabotase diri sendiri. Bikin kamu stuck di tempat, padahal kamu pengen banget lari kencang. Dan yang lebih gawat, kebiasaan nunda kerjaan ini punya efek domino. Bukan cuma kerjaan yang ketunda, tapi juga mimpi, rencana, target finansial, bahkan harga diri. Makin sering kamu tunda, makin besar perasaan bersalah dan gak percaya diri. Ujungnya, kamu mulai berpikir kamu gak mampu. Padahal bukan gak mampu, kamu cuma belum ngerti caranya melepaskan diri dari jerat penundaan. Coba ingat kapan terakhir kamu benar-benar selesaikan sesuatu tepat waktu dan ngerasa puas. Rasanya kayak minum es teh manis pas siang bolong kan? Enteng, lega, tapi anehnya kita malah jarang ngejar rasa itu. Kita lebih sering ngejar sensasi ngindar dari tanggung jawab, padahal itu sensasi semu. Dikit-dikit buka YouTube, scroll Instagram, ngecek notifikasi yang bahkan gak penting. Kita terlalu banyak melarikan diri, bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita nyari rasa aman sesaat. Otak kita suka yang gampang, yang cepat, yang bikin dopamin naik. Bekerja keras butuh energi, sedangkan rebahan dan scrolling itu gampang, gratis, dan kelihatan gak berdosa. Tapi efek jangka panjangnya mengerikan. Hidupmu bisa mandek di tempat cuma karena kamu terus nunggu moodnya datang. Padahal mood itu gak bakal datang kayak ojek online. Dia datang justru setelah kamu mulai gerak. Jadi, kalau kamu nunggu motivasi dulu buat mulai kerja, ya siap-siap ketiduran di tengah jalan hidupmu sendiri. Sekarang kita bahas soal kaya. Banyak orang pikir, untuk jadi kaya harus punya modal besar, relasi, atau nasib baik. Padahal, fondasi awal kekayaan itu disiplin. Dan lawan dari disiplin ya penundaan. Kamu boleh punya ide brilian, skill keren, atau bakat luar biasa. Tapi kalau kamu tunda terus untuk mulai, ide itu bakal mati di kepalamu. Sementara orang lain yang biasa-biasa aja tapi rajin eksekusi pelan-pelan, lama-lama melaju kencang. Dunia nggak ngasih hadiah ke orang yang cuman mikir, tapi ke orang yang mulai jalan. Walau langkahnya masih kecil, coba kamu bayangin dua orang. Yang satu pinter banget, tahu banyak hal, tapi selalu bilang besok aja deh. Satunya lagi nggak terlalu cerdas, tapi setiap hari dia nyicil kerjaannya, belajar sesuatu atau nambah koneksi. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih kaya dan sukses? Pinter doang nggak cukup. Dunia ini kasih panggung buat orang yang gerak, bukan cuma yang mikir atau rencana. Masalahnya, kebiasaan nunda kerjaan itu suka nyamar. Kadang kita nggak sadar lagi menunda. Kita bilang ke diri sendiri, aku ngerasa belum siap. Padahal itu cuma cara halus buat bilang, aku takut gagal. Atau, aku pengen hasilnya sempurna. Nah, ini yang sering jadi jebakan. Perfeksionisme bisa jadi alasan paling manis buat menunda. Kita pikir kalau belum maksimal, mending jangan mulai. Tapi kamu nggak sadar, kemajuan itu justru datang dari keberanian buat mulai walau belum sempurna. Mulai dari yang kecil, dari yang bisa kamu jangkau. Jangan nunggu waktu ideal, karena waktu ideal itu mitos. Kalau kamu nunggu sampai semua siap, hidupmu bakal habis di ruang tunggu yang nggak ada pintunya. Kerjaan nggak akan jalan sendiri. Mimpi nggak bakal jadi kenyataan cuma karena kamu tahu cara bikin mood board. Kamu harus mulai, bahkan kalau kamu masih ragu. Rasa yakin itu bukan syarat awal. Dia muncul setelah kamu lihat hasil dari tindakan kecilmu. Ada satu hal menarik yang sering dilupakan. Setiap kali kamu selesaikan satu kerjaan yang kamu tunda, kamu bukan cuma nyelesain tugas. Kamu juga ngebangun harga dirimu. Kamu lagi kasih bukti ke otakmu bahwa kamu bisa diandalkan. Bahwa kamu bukan orang yang cuma ngomong doang. Dari situlah kepercayaan diri lahir. Dan orang percaya diri biasanya lebih gampang dapat peluang, lebih berani ambil keputusan, dan lebih kuat menghadapi tantangan. Orang sukses bukan orang yang nggak pernah lelah, tapi orang yang tetap jalan meski lagi nggak semangat. Mereka punya komitmen, bukan sekadar keinginan. Komitmen itu artinya tetap ngerjain walau suasana hati lagi jelek. Dan ini penting, karena hidup ini jarang ngasih kita suasana hati yang ideal.
Kalau kamu nunggu semua pas dulu baru gerak, kamu bakal terus jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kunci utama untuk berhenti nunda adalah mengenali alasan terdalam kenapa kamu menunda. Kadang bukan karena kerjaannya sulit, tapi karena kamu takut dievaluasi, takut dibandingin, atau takut gagal. Tapi satu-satunya cara untuk kalahin rasa takut adalah dengan ngadepin langsung. Satu langkah kecil, satu tindakan nyata, satu file yang kamu buka dan sentuh hari ini. Itu lebih baik daripada 1000 rencana muluk yang cuma mampir di pikiran. Jangan terlalu percaya dengan besok. Besok itu tempat yang nyaman buat menaruh semua hal yang kamu nggak pengen hadapi hari ini. Tapi kalau kamu jujur, kamu tahu bahwa besok itu cuma cara sopan buat bilang, nggak niat. Kalau kamu benar-benar mau sukses dan kaya, kamu nggak bisa terus hidup dalam konsep nanti. Kamu harus belajar hidup di sekarang. Karena kerja keras nggak bisa ditunda. Tabungan masa depanmu dibangun dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Hidup ini bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang bisa konsisten. Dan konsistensi itu musuh utama dari penundaan. Kamu bisa kalah pintar, kalah cantik, kalah hoki, tapi kalau kamu rajin, kamu disiplin, kamu tetap akan menang. Dunia ini terlalu sibuk buat menilai siapa yang paling sempurna, tapi dunia sangat menghargai orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kalau kamu bisa bangun integritas itu dari hal sekecil selesain kerjaan tepat waktu, kamu udah satu langkah lebih dekat ke kesuksesan. Setiap hari adalah kesempatan baru buat ngebuktiin ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa berubah. Jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu gajian, jangan tunggu mentalmu siap. Mulai dari sekarang, buka laptopnya, kerjain 10 menit. Kalau kamu udah mulai, biasanya kamu bakal keterusan. Karena ternyata bukan kerjaannya yang berat, tapi langkah pertamanya yang bikin kamu terjebak. Setelah kamu jalan, semuanya bakal lebih ringan. Dan kalau kamu gagal, ya udah, gagal itu bagian dari proses. Nggak usah malu. Lebih malu lagi kalau kamu nggak pernah nyoba. Karena satu-satunya hal yang lebih menyakitkan dari gagal adalah sadar kamu nggak pernah kasih dirimu kesempatan buat berhasil. Nggak ada orang yang langsung jago. Tapi semua orang hebat pernah jadi amatir yang niat. Makin sering kamu latihan buat nggak nunda, makin kuat otot mentalmu. Sama kayak olahraga. Awalnya sakit, berat, males. Tapi lama-lama, kamu jadi kuat, jadi tahan banting. Dan ujung-ujungnya, kamu nggak perlu maksa lagi. Kerja jadi kebiasaan, eksekusi jadi gaya hidup. Nggak ada lagi drama nunggu mood. Karena kamu tahu, hidup ini bukan nunggu angin baik. Tapi belajar ngejalanin kapal bahkan di tengah badai. Pada akhirnya, kamu bakal sadar bahwa semua orang sukses dan kaya itu bukan karena mereka punya waktu lebih banyak atau bakat lebih hebat. Mereka cuma berani mulai lebih dulu dan gak nyerah di tengah jalan. Dan kamu juga bisa. Gak harus besok. Mulai aja dari sekarang. Satu langkah, satu tindakan. Karena kalau kamu nunggu, waktu nggak akan berhenti buatmu. Kamu bisa tetap di situ, di zona nyamanmu yang perlahan berubah jadi jebakan. Atau kamu bisa mulai sekarang, pelan-pelan, tapi pasti. Pilihan ada di kamu. Tapi ingat, semakin kamu tunda, semakin kamu jauh dari hidup yang kamu impikan. Jadi, ambil napas, lurusin punggung. Dan mulai kerjain satu hal yang kamu tahu harusnya udah kamu beresin dari kemarin. Karena besok itu hanya buat orang yang sudah mulai hari ini. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.